seperti yang diciptakan leluhur kita dan yang pernah digunakan atau sudah pernah diterapkan oleh leluhur kita. Jadi leluhur kita sudah pernah menerapkan menghayu-hayuni bawono itu tadi bahasa Jawanya. Jadi sudah memayungi dunia. Makanya Paduka Yang Mulia Soekarno itu adalah Pancasila. Itu adalah untuk menghayungi bawono. Begitu. Tapi banyak negara yang tidak senang juga. Jadi mereka hanya ingin enaknya sendiri. Nah, akhirnya ya, Rahayu Pak Bagus. Rahayu, sedulur. Malam ini saya ketemu sama sosok orang bini sepuh yang sangat luar biasa. Hobinya manjat gunung, Iya. bolak-balik ke Eropa. Dan banyak hal yang akan dibuka malam hari ini. Saya berharap Pak Bagus bisa cerita apa adanya, bagaimana kita menjadi manusia Nusantara yang baik itu seperti apa, ya kan, dan barangkali nanti bisa membongkar hal-hal yang selama ini ditutupi sehingga banyak saudara-saudara kita yang mulai tercerahkan. Barangkali bisa diperkenalkan dirinya dulu, Pak Bagus, monggo. Ya, nuwun sewu para kadang semuanya, terutama bangsa, saudara sebangsa dan setanah air Indonesia tercinta. Sebelumnya saya akan memberikan salam kemerdekaan, salam satu jiwa untuk bangsa saya. Merdeka! 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 Begini saudara-saudara, kalau yang ditanyakan itu tentang apa? Jadi saya memulainya dengan jelas juga berdasarkan keinginan atau permintaan. Jadi kalau ditanyakan tentang dasar negara, itu kaitannya sangat jauh sekali sebelum Republik Indonesia merdeka, sebelum ada kerajaan-kerajaan di bumi Nusantara ini, karena dasar daripada Pancasila itu sendiri adalah bukan dibuat oleh Paduka Yang Mulia Soekarno, bukan diciptakan oleh Paduka Yang Mulia Soekarno, tapi Paduka Yang Mulia Soekarno penggali Pancasila dari adat istiadat bumi Nusantara. Jadi didapat daripada leluhur-leluhur atau karuhun-karuhun Nusantara. Itu perlu dicatat bahwa Bung Karno atau Paduka Yang Mulia Soekarno adalah penggali. Jadi penerus dari sebelum beliau. Jadi leluhur kita dulu itu sudah menggunakan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah ada. Makanya kerajaan-kerajaan dulu sangat makmur. Kenapa? Dasarnya jelas, Pancasilanya jelas. Nah, singkat cerita, hingga turun-temurun adat istiadat bangsa dan undang-undang ageman bangsa kita ini semakin mengikis hingga akhirnya seperti inilah keadaan bangsa kita. Jadi carut marut. Jadi untuk bisa mengembalikan bangsa ini seadil-adilnya sesuai dengan cita-cita leluhur kita, keadilan sosial itu adalah merata keseluruhannya. Nah, itu harus mengembalikan Pancasila yang aslinya kepada bumi Nusantara ini yang sekarang disebut Republik Indonesia. Karena apa? Yang sekarang kita pakai itu Pancasilanya palsu. Yang saya ketahui itu palsu. Kenapa? Sejak tahun 65 setelah G30S, G-Stok ya, saya mengatakan G-Stok, gerakan Oktober. Jadi di sini setelah Paduka Yang Mulia Soekarno diturunkan dengan paksa,
Sejak itu juga Pancasila sudah diubah. Jadi kalau sudah Pancasila berubah itu sebagai pondasi dasar negara, ibaratnya rumah itu pondasi rumahnya sudah nggak benar, campurannya sudah amburadul, maka bangunan itu pun akan runtuh, akan goyang karena tidak kuatnya. Nah, untuk itu kembalikanlah Pancasila yang aslinya. Jadi sekali lagi bahwa Pancasila yang sekarang kita pakai bersama itu palsu. Karena saya ingat, karena waktu itu ada ya, kalau di jalan dulu ada Pancasila dengan sila-silanya. Setelah itu diganti ada 2, perubahan lah. Loh kok lain? Gitu. Nah kita waktu diajar di sekolah juga Pancasila yang asli, bunyinya nggak seperti sekarang. Pertama, sila yang pertama ya dari Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pri kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, selalu keadilan sosial. Begitu ya. Jadi kalau kita sangat-sangat memang Pancasila itu bukan agama. Sekali lagi Pancasila itu bukan agama. Tapi di sini karena kita beragam-ragam agama, beragam-ragam suku bangsa, beragam-ragam pola manusianya dengan beragam-ragam adat istiadatnya, maka tidak bisalah di sini pakai secara hukum agama. Kalau hukum agama berarti kita akan terpecah belah. Itu perlu catat, terpecah belah. Maka kalau ada orang akan mengganti Pancasila dengan hukum agama, siap-siap untuk hancur. Kita akan bisa jadi negara serikat seperti yang dicita-citakan oleh zaman revolusi, ada yang ingin jadi negara serikat. Bung Karno mengatakan Republik, Negara Kesatuan Indonesia, Republik Indonesia, begitulah. Maka dari situ Pancasila yang asli harus diketahui oleh masyarakat banyak, terutama bangsa Indonesia ini. Karena Bung Karno sudah memperkenalkan juga tentang Pancasila ini pada tahun 60-an itu waktu konferensi di PBB pada waktu itu. Diperkenalkanlah Bung Karno, memperkenalkan Pancasila dan disambut dengan sangat oleh negara-negara lain pada waktu itu. Sehingga beliau diangkat sebagai leader dunia, jadi pemimpin dunia. Itu sejarahnya tahun 60-an itu dimulainya. Dari situlah banyak kapitalis Barat yang tidak suka. Nah, situ lalu dicanangkan pembunuhan Soekarno beserta anak turunnya jangan sampai jadi pemimpin. Jelas sudah dan ternyata benar. Begitu. Makanya Inggris, Amerika terutama, yang di belakang para pemberontak-berontak pada ada DITTI, Promosta, Kahar Mujakar, dan yang lainnya. Di belakang itu Inggris, Amerika. Oh, yang backup ya? Yang backup. Jadi di sini kacau lah. Hingga saat sekarang ini cuma dulu kontak fisik di medan perang, kok sekarang secara politik. Oh, iya. Dan mereka berhasil menggantikan Pancasila, tidak diganti, tetap namanya Pancasila, tapi di amandemen. Nah itu halus ya. Nah, cara berpikir, karena mereka tahu secara fisik mereka tidak akan mampu. Kalau mereka secara fisik, seluruh bangsa Indonesia akan bergerak untuk menerang. Iya, secara fisik juga. Ya, itu sudah mereka pelajari itu. Maka mereka sekarang secara politik. Nah, disinilah makanya ada agama debat politik. Jadinya apa? Ya kasihanlah para ulama yang nggak ngerti-ngerti, jadi terseret-seret juga. Gitu. Kasihan bangsa kita yang beragama, agama apapun juga ya. Kalau udah ikut dan politik, ya jadinya bohong. Nah, harusnya ulama itu mandito, bahasa Jawa mandito apa? Dia sebagai ukur untuk memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat, saran, itulah
sebenarnya posisinya para ulama, para pendeta, para kiai. Posisi Mandito itu harusnya misal nih sebagai ketua PBNU atau pimpinan Muhammadiyah tidak pas kalau kemudian memberikan wah NU ke gerbong ini Ya, iya. pilih nomor 1, nomor 2 Sudah tidak benar. Nggak benar ya. Sudah tidak benar. Karena NU sudah didirikan kan suatu organisasi, bukan untuk berpolitik. Nah itu. Iya. Nah makanya kita harus bisa tahu dan waspada. Mudah-mudahan Republik ini kembali kepada dasar negaranya lagi yang benar. Iya, iya. Karena pernah pada waktu itu dalam pemerintahan Ibu Megawati sudah terjadi di gedung MPR untuk mengembalikan Pancasila yang aslinya. Ya. Tapi tidak satu partai pun pada waktu yang mendukung waktu itu Partai Nasional. Jadi waktu itu memang kursi dewan dikuasai oleh PDIP ya waktu itu. Makanya mereka berani untuk memajukan itu. Kenyataannya kalah voting. Nah, artinya apa? Udah kalah voting gini, seluruh partai yang ada tidak mendukung. Kenapa nggak mendukung? Nah, mereka yang biang keroknya juga. Terjadinya Republik sampai begini, terjadinya Pancasila diganti. Itu dan kita berdoa semoga lah yang namanya bangsa ini cepat sadar kembali kepada cita-cita leluhur, bahwa leluhur kita itu sudah sangat-sangat mumpuni dalam tata pemerintahan, dalam IT teknologi, dalam pembangunan semesta itu ya sudah canggih. Cuma setelah itu hilang. Kenapa hilang? Karena kita sudah memakai budaya asing, budaya Arab, budaya Cina, budaya Amerika, Eropa, dan sebagainya. Jadi melupakan bahwa kita ini bangsa yang besar sebetulnya. Dikerdilkan oleh siapa? Oleh bangsa kita sendiri. Yang ingin jabatan, yang ingin kaya, ya itu habislah mereka hanya karena duit, hanya kedudukan, habislah bangsa ini. Yang kasihan juga bangsa atau rakyat kecil yang menjadi compang-camping seperti sekarang ini lah. Itulah kita berusaha untuk bisa lah pemimpin-pemimpin di sana sadar bahwa Indonesia tetaplah Indonesia. Kalau bangsa asing datang sini, monggo dipersilakan. Tapi ya kita saring gitu. Jangan terus budaya mereka kita pakai juga di sini seperti mereka di negara yang sana. Nggak bisa, adat istiadat kita tidak sama mereka. Kok sudah mau menyamakan, berarti sudah lupa dengan ciptaan Allah itu awalnya bagaimana. Menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku agar saling mengenal. Jadi banyak bangsa, kalau hanya dijadikan satu lagi, artinya apa? Mengkerdilkan tentang Allah yang maha besar tadi. Gitu ya. Jadi cepatlah sadar, mudah-mudahan bangsa kita ini bangsa yang besar, setelah ini sadar dan kembali menjadi bangsa yang mengayomi seluruh dunia. Seperti yang diciptakan leluhur kita dan yang pernah digunakan, sudah pernah diterapkan oleh leluhur kita. Jadi leluhur kita sudah pernah diterapkan, menghayu-hayuni bawono tadi, bahasa Jawanya. Jadi sudah memayungi dunia. Makanya Paduka Yang Mulia Soekarno itu adalah Pancasila. Itu adalah untuk menghayungi bawono. Gitu. Tapi banyak negara yang tidak senang juga. Jadi mereka hanya ingin enaknya sendiri. Nah, akhirnya apa? Habisin dulu Pancasila sebagai dasar negaranya. Karena Cina sumber hukum bangsa kita. Nah, dari situ baru rakyatnya dipengaruhi dengan adat istiadat atau budaya asing sini. Akhirnya sampai sekarang, terutama yang muda-muda, cara berpikirnya beda. Jadi gini, kondisi realitas sosial hari ini, khususnya kita sebagai orang Jawa begitu ya, ketika kemudian tidak menggunakan budaya, taruh aja misalnya budaya orang Arab ini, kita itu begitu bangga dengan budaya orang Arab, sementara ketika berbicara tentang budaya kita sendiri seolah-olah itu menjadi sesuatu yang jadul lah, kuno lah, dan lain sebagainya. Terus punya uang, kelihatan kaya gitu, belum berangkat haji itu seolah-olah udah didiskreditkan di masyarakat.
uangnya banyak tapi nggak mau berangkat ke Mekah gitu kan ya. Iya. Dan kadang ini yang saya agak gergeten Pak Bagus. Ada orang berangkat ke Mekah ini, teman saya sendiri kebetulan. Iya. Di sana ketika pas muter Ka'bah gitu kan. Iya. Waduh, dapat perlakuan yang nggak tubuhnya pegang, sampai kesakitan, lapor sama polisi sana juga nggak digubris ya, kayak model begitu. Ini kan oknum yang justru kemudian merusak agama sendiri. Nah, gimana tatanan orang Jawa sendiri sebagai pengganti daripada laku haji itu sebenarnya apa menurut Pak Bagus? Nah, begini, saya contoh tadi, kalau tidak ingin ada bangsa kita, khususnya Jawa ini tidak mau naik haji, walaupun kaya. Nah, mungkin orang ini yang dia patuh dengan ajaran Jawanya, misalnya kejawen. Iya. Jadi mereka gopo. Gusti Allah ku ndek kene ya ono kok adu-adu teko rono. Lebih baik kalau saya daripada uang itu, memang itu hukum ya. Hukum haji, naik haji itu jelas. Iya. Tapi bagi yang mampu. Iya, benar. Loh, mampu itu bukan uangnya aja loh. Mampu fisiknya, mampu cara berpikirnya. Agama itu apa sih? Datang ke sana pulang ke sini juga untuk supaya bisa disalimin orang, supaya panggil Pak Haji, Bu Haja, hanya kebanggaan. Kebanggaan berarti sudah untuk kesombongan. Terus apa yang dapat sana? Nggak dapat nilai-nilai ketuhanannya, nggak ada. Demikian. Sampai 4 kali datang sana, kan cukup 1 kali. Nah, kasihkan terutama, amalkan kepada saudara yang nggak mampu, itu dulu. Amalkan kepada tetangga yang nggak mampu, amalkan kepada yang lainnya. Kalau bangsa kita sadar tentang itu, duit kita nggak lari kemana-mana. Waduh, sebentar. Andai kata dana haji segitu banyaknya, kita bagi ke tetangga-tetangga yang nggak mampu nih, waduh selesai masalah. Selesai kok, kemiskinan sudah. Tidak kita usungi ke negara nggak, lain. tahu kalau dari Arab yang dapat dari ini, apalagi yang namanya umroh itu nggak wajib, itu kan melencer gitu. Hanya ingin tahu, sama dengan kita melihat candi, candi Borobudur gini, atau ke para wali, gitu. Tapi seakan jadi seperti haji aja, gitu. Bahkan nilainya lebih besaran orang umroh loh daripada haji. Haji kan terbatas jumlahnya. Ini enggak, terusan. Nilai uang yang mengalir ke Arab itu lebih besar. Seandainya ini cukuplah sekali, kata gitu. Bukan berarti kita melarang mereka untuk situ, tapi janganlah juga dipaksa. Jangan, kita wajib ke sana. Bagi yang mampu secara logika, mampu secara finansial, pikirannya itu jalan. Jangan kebanyakan haji jual tanah, tegalan, pulang melarat, geger. Ternyata tanahnya tanah warisan rebutan saudaranya. Banyak kejadian demikian ini. Akhirnya tambah melarat bangsa ini. Kok begitu? Bukan kita melarang untuk naik haji sana, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Sadarlah tentang itu. Gitu. Bahwa Gusti Allah itu tidak kemana-mana kok. Bahkan tidak jauh letaknya daripada urat lehernya, katanya kan begitu. Lo ngapain jauh-jauh ke sana? Gitu loh. Jangan ke sana nanti di sini buat sombong-sombongan. Pak Haji, Abah, panggilnya sudah beda. Nah, budayanya sudah beda, yang tadinya dipanggil Mas, dipanggil Kang Mas, misalnya jangan ada Jawanya, dipanggilnya sudah Abah. Bapak jadi Abah, Abah-abah. Itu. Okay. Jadi dari situ sudah tergerus lah